waktu aku lagi bahas konten kenapa babi haram, kan aku ngecek kayak catatan arkeologis peternakan babi zaman besi gitu di Yerusalem. Babi itu tidak ramah lingkungan untuk daerah Arabia. Jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Mungkin si Kumela ini baru-baru ini melakukan penelitian apa penyebabnya babi itu diharamkan, apa alasannya babi itu diharamkan. Kemudian seperti yang kita ketahui di sini, di mana Kumela ini mengakunya dia itu pernah mondok, hafal 30 juz ayat Al-Quran, kemudian pernah jadi guru ngaji juga. Tapi hasil penelitian dari Kumela ini cukup mengejutkan buat kita. Apa alasannya babi itu diharamkan? Apa penyebabnya? Bukan karena penyakit, tapi karena terlalu banyak minum air. Sedangkan di Timur Tengah itu, air itu sangat susah, sehingga babi ini diharamkan. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Waktu aku lagi bahas konten kenapa babi haram, kan aku ngecek kayak catatan arkeologis peternakan babi zaman besi gitu di Yerusalem. Aku ngecek misalnya di Torah babi juga diharamkan. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Dan aku nggak men-challenge hukumnya, nggak mau mengubah hukum babi haram jadi halal gitu. Aku cuma mencari alasan kenapa babi haram, kenapa babi diharamkan gitu. Conclusion-nya apa? Conclusion-nya karena ini singkat ya, tapi aku sarankan untuk nonton di channelnya. Aduh, soalnya aku banyak dikatain juga karena conclusion-nya ini. Conclusion-nya adalah babi itu tidak ramah lingkungan untuk daerah Arabia. Jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Ya jadi makanan yang gak etis saja. Mungkin kalau diibaratkan kayak kita makan telur penyu. Itu gak etis karena penyu kan udah mau punah. Nah, sedangkan kalau etika sosialnya, kalau makan babi itu seolah-olah kita nggak peduli lingkungan. Nih orang-orang aja dapat air mahal, tapi kita malah ternak babi gitu. Nah, lama-lama babi jadi hidangan yang mahal, langka, tapi yang pertama kali mengharamkannya itu tradisi Yahudi gitu. Tercatat di situ babi haram, dan jadinya yang tadinya nggak etis secara sosial ya jadi mengkristal gitu, nggak jadi dosa secara agama gitu. Dan sikap nggak anti sama babi ini bikin peternakan babi lama-lama punah. Jadi Nabi Muhammad pas udah hidup tuh udah nggak ada babi, udah nggak ketemu babi, udah nggak ada babi. Kita sudah mendengarkan bagaimana dengan hasil penelitian si Kumela ini. Jadi hasil penelitiannya itu mengejutkan kita. Kenapa? Karena babi itu diharamkan bukan karena penyakit. Karena di Timur Tengah sana katanya air itu sangat susah, sehingga babi ini diharamkan. Jadi ini kan lucu pendapat si Kumela ini, karena terlalu banyak minum air sehingga babi ini diharamkan, bukan karena penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan kita lihat dari hasil penelitian medis, di situ kan banyak mengandung cacing pita. Tapi bukan karena cacing pitanya, tapi karena terlalu banyak minum air. Apakah teman-teman di sini yakin kalau si Kumela ini hafiz Al-Quran, pernah jadi guru ngaji juga? Mungkin kalau mondok oke pernah. Tapi kalau kita perhatikan dari gaya-gaya berbicaranya, dia ini tidak hafal 30 juz ayat Al-Quran, cuman mengakunya hafal hanya untuk mencari sensasi. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana dengan penjelasan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad, ya, babi itu dilarang sama Allah. Ya, kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya, kalau memang dilarangnya kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. 1. Presiden Soekarno. 2. Rafsanjani. 3. Kiichi Miyazawa. 4. Donald Bebe. Kenapa yang 3 itu tak betul? Kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya 1 betul, 3 tak betul? Untuk sebagai ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakannya anjing, diciptakannya babi, diciptakannya kambing. Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu. Oh, begitu Ustaz. Iya. Oleh sebab itu maka afala ta'qilun. Kenapa kau tak berakal? Afala tatafakkarun. Kenapa kau tak berpikir? Dan mukjizat luar biasa. Kambing anaknya 2, 3.
2, 3. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu mana. Itu maka disebutnya angka sial. Jadi sial bin goblok orang Islam yang tak mau tinggal di hotel lantai 13. Yang tak mau masuk kamar nomor 13. Kenapa? Angka sial. Dia anggapnya dirinya babi. Itu hurafat itu. Itu takhayul. Takhayul ambil dari kata khayal. Takhayul, berkhayal-khayal, berhalusinasi. Setan punya kerja. Itu tidak betul. Babi anaknya 13. Kambing anaknya 2, 3. Tapi yang paling banyak dihabisi kambing. Lahir anak akikah. Yang dipotong kambing apa babi? Kambing. Ketika hari raya kurban, yang dipotong babi apa kambing? Kambing. Nikah anak, kambing juga kena potong. Kemarin saya ceramah di Malaysia, datang pengurus masjid Kampung Baru. Ustaz Somad, kami dah potong kambing. Takkan dipotongkan mereka babi? Akikah kambing, walimah kambing. Orang-orang kaya makan kambing. Kalau kita dulu di kampung ayam, itu pun motong ayam itu 2 gendang. Kalau tak kita sakit, ayam itu sakit. Tapi walaupun babi ini banyak, kambing sikit dan objeknya banyak, tapi kambing tetap tak pernah punah. Belum ada punah kambing. Pernah tak Bapak Ibu pergi ke kampung? Apa kalian kurban tahun ini? Tak ada kambing. Di sini kambing sudah punah macam dinosaurus. Ada. Kambing tetap ada. Ya ini barokah. Makanya kalau siapa yang punya tanah, ada kandang kambing, ternaklah kambing. Cuman kabarnya kalau ada kambing, tak tahan sapi. Kan? Makanya dulu ada salah seorang bupati, mau ternak kambing di satu daerah, nanti sapi tak tahan. Wallahu a'lam, kenapa pula sapi tak tahan sama kambing? Yang jelas bahwa kita disuruh lakukan saja. Kalau dilarang, jauhi. Manahaitukum anhu. Kalau aku larang, jangan makan buruk, jangan makan kotor, jangan judi, jangan zina, tinggalkan. Ada pula seorang mau ngetes Dr. Mawardi, mentang-mentang anak pasca. Apa kata dia ke Ustaz Dr. Mawardi? Pak, kata dia, ya, Islam itu agama yang tidak rasional. Kenapa kau katakan begitu? Masa untuk berhubungan kelamin mesti menikah? Harus menikah, harus nanggung biaya, nanti hamil, melahirkan. Kenapa? Makan kambing kan nggak mesti beli kambing, beli sate aja kan cukup. Kata dia. Disangkanya Ustaz Mawardi ini bonga. Dia tak tahu ini dokter 13 tahun di Madinah. Dijawab Ustaz Mawardi pakai hadis. Apa? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu ibumu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu anak perempuanmu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu adikmu? Bagaimana kalau jadi WTS itu istrimu? Merah mukanya. Ini gaya bicara ini diambil dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada juga orang musyrik jahiliyah mau ngetes Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ya, aku mau masuk Islam, ya, izinkan aku berzina. Sahabat sudah siap pancung. Pancungnya Rasulullah. Kalau tak pancung atas, pancung bawah jadilah. Tak betul ini katanya. Lalu kemudian kata Rasulullah, tenang, calling down. Tenang kalian. Lalu Nabi ingin mengajak orang yang pakai otak, diajak dia pakai otak. Tapi kalau orang pakai otot, baru dikajar dia pakai otot. Diajak dia pakai otak. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Terdiam dia. Ternyata orang ketika ke orang lain, baru dia anggap objek. Padahal dia punya perempuan yang dekat-dekat dengan dirinya. Ibunya, adiknya, kakaknya, istrinya, bahkan dia punya anak perempuan. Maka saya sampaikan di lokal, di kelas. Kalian jangan ganggu-ganggu itu mahasiswi-mahasiswi itu. Mereka itu adik kalian, mereka itu kakak kalian. Bagaimana kalau kakak kalian dengan? Bagaimana kalau adik kalian dengan? Saya tak ada kakak, saya perempuan, Pak. Nah, ini Yahudi ini. Banyak orang Yahudi sekarang dah baru. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Jadi sekarang ini banyak orang mencari sensasi dengan cara menyudutkan agama Islam. Kalau pingin viral itu menyudutkan agama Islam, mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam, itu pasti cepat viral. Jadi mungkin si Kumela ini pun pingin viral dengan konten menyudutkan agama Islam, di mana dia mengatakan bahwa hijab ini tidak masuk akal, kemudian dia ini mengatakan Al-Quran ini hanyalah sebuah dongeng, kemudian sholat itu tidak ada artinya, Al-Quran itu nggak bisa menjadi kitab suci di zaman sekarang ini. Jadi kepada teman-teman di sini, dari golongan mereka ini memang sudah dikhususkan untuk menyudutkan agama Islam, untuk mencaci maki agama Islam, untuk merendahkan agama Islam. Tujuannya apa? Supaya orang Islam itu memilih untuk murtad, karena itu ada duitnya, ada uangnya. Tapi yakinlah, semakin mereka mencaci maki agama Islam, orang semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Semakin mereka menghina agama Islam, umat Islam itu semakin bertambah. Umat Islam itu tidak akan mungkin berkurang. Dan agama Islam itu tidak mungkin berkurang. Jumlah umatnya itu nggak akan mungkin berkurang. Sekarang di negara kita, berapa persen jumlah non-muslim?
hanya beberapa persen, kalau saya nggak salah itu cuman berada 13%. Sedangkan yang lainnya 86%-nya itu semuanya umat Islam. Tapi berapa persen cuma non-muslim di sini? Semakin setiap tahunnya umat Islam itu semakin bertambah, tapi non-muslim itu setiap tahunnya semakin berkurang. Kalau kita lihat data murtad, data mualaf, yang paling banyak masuk itu kan ke dalam Islam. Yang keluar dari Islam itu hanya sedikit. Kita memiliki data yang seperti itu. Jadi mereka ini hanya mencari sensasi untuk menyudutkan agama Islam karena itu ada duitnya. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.